Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak para pejabat unsur Forkopimda, ada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Kankemenak Aceh Tengah, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Ketua MPU, orang tua kita, Bapak Rektor YN Takengon yang hari ini masih dalam pemulihan dalam kesehatannya. Mari kita doakan sama-sama beliau cepat sembuh insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para tengku guru, ama-ama ini seluruh jamaah Rabu Berkah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencitrakan atau menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang penuh kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu Profesor Quraisy Shihab ketika dalam sebuah diskusi kemudian meralat terjemahannya dalam tafsir Al-Misbah. Beliau mengatakan terjemahannya seharusnya telah mendatangi kamu seorang rasul untuk menunjukkan kedekatan. Telah mendatangi kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, min anfusikum. Dari kalangan Arab, diutus di negeri Arab, tapi dalam konteks universal dipahami dari kalangan manusia yang memahami betul bagaimana manusia. Maka azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Wa harisun alaikum, harisun alaikum, beliau sangat cenderung hatinya menginginkan keselamatan bagi umatnya, dunia dan akhirat, menginginkan iman ada pada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan bagi umatnya, bagi orang-orang beriman, dia sangat penyantun lagi penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan di sini ada penjelasan yang cukup luar biasa. Ada Rauf, ada Rahim di sini disebutkan. Jadi rupanya ini kira-kira artinya hampir sama. Tapi ada beda. Ar-Ra'fatu, sayang yang muncul dari sifat Ar-Rauf, yang hasilnya itu adalah Ar-Ra'fatu, itu adalah sayang yang dia memberikan kemaslahatan bagi orang, tapi khusus spesifik untuk hal-hal yang disenanginya. Sementara ar-rahmatu, sayang yang muncul dari sifat rahmat, itu kadangkala memberi kemaslahatan tapi menyakitkan. Seperti seorang tua sayang kepada anaknya, memberi obat walaupun pahit agar dia sehat, diberikan obatnya. Dilarang untuk tidak lakukan ini itu, tidak disukainya, tapi demi kebaikannya. Ini Rahman Rahim. Sementara Rauf, dia menginginkan kebaikan, memberi kemaslahatan, khusus kalau bisa yang disenanginya, yang disukainya. Begitulah sayangnya Rasul kepada umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana buktinya? Kita mendengar dalam satu penjelasan, ketika Rasul qiyamul lail pada bulan Ramadan, lalu kemudian diikuti umat sahabat-sahabat yang lain, lalu kemudian beliau tidak pergi lagi ke masjid. Ketika ditanya kenapa tidak pergi ke masjid, apa kata Rasul? Khasyitu an tufrada alaikum, aku takut ini menjadi kewajiban bagi umatku. Suatu ketika ada lagi kisah di mana Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim, dikatakan, "Ya Rasulullah, kenapa tidak engkau
laknat mereka orang-orang musyrikin. Apa kata Rasul? Inni lam ub'ats la'anan. Aku tidaklah diutus ke muka bumi untuk menjadi pelaknat. Wa inna ma bu'istu rahmatan. Sungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar cinta dan kasih Rasul kepada umatnya. Lantas kemudian, beruntunglah kita orang Gayo. Dan ternyata nilai kasih sayang itu telah diadopsi dan diinternalisasi dalam adat. Saya ketika wawancara dengan almarhum Allah maghfirlahu Bapak Mahmud Ibrahim, beliau menjelaskan ada 9 paling tidak nilai budaya Gayo. Ada mukmel, ada tertib, ada setia, semayang gemasih, mutentu, amanah, genap mupakat, alang tulung, dan terakhir bersih kekemelan. Jadi Pak Kapolres, kenapa Aceh Tengah ini relatif lebih damai dan aman dibanding daerah lain? Inilah rumusnya mungkin. Jadi jangan khawatir Pak Kapolres, insya Allah Aceh Tengah itu selalu aman dan damai. Sepanjang nilai-nilai budaya ini pegang kuat oleh kita masyarakat Aceh Tengah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pada konteks ini ada nilai yang disebut dengan semayang gemasih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, semayang gemasih itu tidak hanya sebatas pada simpati, rasa iba, rasa kasihan kepada orang lain. Tapi sesungguhnya semayang gemasih itu kalau saya baca, itu lebih kepada empati. Bagaimana kita, masyarakat Gayo ini, mudah merasakan penderitaan orang lain, sebagaimana Rasulullah SAW. Tidak hanya sebatas iba, tapi mudah mengulurkan tangannya, memberikan bantuan ketika ada orang yang sakit dan menderita. Itulah semayang gemasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka semayang gemasih ini turai jegi, mesti kita amalkan, mesti kita jaga. Agar apa? Agar Aceh Tengah ini terus dalam kondisi aman dan damai. Kata Rasulullah SAW, la tunza'ur rahmat. Tidak akan dicabut kasih sayang itu illa min syaqiyin, kecuali dari orang-orang yang celaka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, artinya apa? Orang-orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang lagi dalam dirinya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang celaka. Maka kita implementasikan, kita jaga semayang gemasih ini. Pertama dari keluarga kita. Dalam keluarga kita semayang gemasih harus kita lestarikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau tidak ada kasih sayang dalam keluarga, rumah tangga hanyalah sebuah rumah bangunan, tempat anak-anak kita, tempat kita berteduh dari panas dan hujan, tapi tidak bisa menjadi madrasatul ula, tempat dibangunnya pendidikan dan kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, mohon maaf ibu-ibu sekalian, kalau bapak sudah jarang pulang, maka ingat-ingat, apakah dia kurang kasih sayang atau tidak. Ya, kalau pulang dimarahi lebih bagus keluar Pak ya. Kalau dimarah-marah terus naik diabetes seperti kata Bapak Profesor tadi. Ya, naik diabetes. Kalau tidak ada kasih sayang dalam keluarga kita, maka pendidikan madrasatul ula tidak akan berjalan. Kasih sayang harus terrealisasi dalam instansi pendidikan. Kalau tidak ada kasih sayang dalam pendidikan, maka akan terjadi bullying, akan terjadi kekerasan fisik dan sebagainya. Maka hari ini digalakkan apa yang disebut dengan kurikulum cinta. Bahwa seorang pendidik mengajar anak didiknya harus didasari oleh kasih sayang. Kasih sayang semayang gemasih juga harus bahkan diterapkan dalam penegakan hukum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bukan berarti ini untuk menumbuh kembangkan nepotisme dan kolusi. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kemudian kebencian kamu
menyebabkan kamu menghukum secara tidak adil. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semayang gemasih terlebih-lebih harus muncul dalam kepemimpinan, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi itu seringkali diulas oleh tengku guru kita, ulama-ulama kita dalam konteks menjabarkan karakter kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau muncul rasa sayang dari pimpinan kepada rakyatnya, rakyatnya sayang kepada pimpinannya, insya Allah akan ketemu di tengah-tengah adil dan sejahtera. Semayang gemasih harus terus muncul dalam aktivitas komunikasi kita, hadirin yang mulia. Depito, seorang pakar komunikasi, mengatakan bahwa empati yang identik dengan kasih sayang, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan komunikasi. Komunikasi yang efektif, Bapak Ibu. Dan rasa sayang empati ini akan muncul dengan banyak mendengar, bukan dengan banyak berbicara. Makanya kita dari lahir diberikan Allah kemampuan untuk mendengar terlebih dahulu, tidak mampu bicara. Tujuannya adalah agar mampu merasakan keadaan dan lingkungannya. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini harus kita jaga. Semayang gemasih ini harus kita pelihara dalam kehidupan kita. Maka harus kita terapkan dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka insya Allah yang ada di langit, Allah para malaikat akan menurunkan rahmat untuk kita. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan disayangi. Memang kata sebagian orang bahwa cinta dan sayang itu tidak bisa dimakan. Tapi bukankah ketika kita atau seseorang sedang sakit karena cinta, justru dia tidak bisa makan dan susah disuruh makan. Kata sebagian orang, cinta dan sayang itu tidak buat kenyang. Tapi bukankah orang yang dalam keadaan kenyang tapi kurang kasih sayang, hidupnya tidak akan tenang. Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya mohon maaf, 2 hari lalu dan tadi Bapak Rektor terus mengingatkan saya, waktu ceramah itu maksimal 10 menit katanya. Itulah karena sayangnya Rektor untuk jamaah Rabu Berkah, saya kira. Ya, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kembali kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan para pemimpin-pemimpin kita sehat walafiat, diberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada rakyatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.